Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita lanjutkan kajian kita. Pagi ini kita bahas kajian Al-Quran, tepatnya surat Al-Ma'idah, surat 5 ayat 78 sampai 82. Kalau boleh diberi judul sebab-sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah. Bani Israel itu dibiarkan hidup sampai hari kiamat oleh Allah. Sementara kaum yang lain banyak yang sudah musnah, tinggal puing-puing bangunannya. Misalnya kaum Samud, kaum Ad, orang-orang yang di Madian dan seterusnya. Kenapa kira-kira Bani Israel ini dibiarkan hidup bahkan ila yaumil qiyamah? Pertama, sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang beriman, karena kisah umat terdahulu itu mengandung pelajaran. Allah menegaskan itu dalam surat Yusuf ayat 111 misalnya, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh ada pada kisah mereka, maksudnya umat terdahulu, ada ibratun, pelajaran, liulil albab, bagi orang yang berpikir. Yang kedua, dibiarkan hidup Bani Israel itu di samping sebagai pelajaran sekaligus sebagai ujian bagi orang beriman. Terutama hari ini yang diuji berkaitan dengan Bani Israel adalah saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang mengalami peperangan yang sengit. Nanti kita singgung sedikit berkaitan dengan Palestina. Makanya saya pakai sal Palestina, saya sesuaikan dengan materinya gitu ya. Nggih, terima kasih. Ngombe ini luarange sakmene gak bek sisan. Ndak, ini enggak seriusan. Engko sing gawe kepotokan. Baik, sebelum sampai ke ayat yang kita kaji, kita perlu tahu siapa Bani Israel itu. Nah ini ya, siapa Bani Israel itu? Saya awali dari makna bahasa. Israel itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Isra itu artinya hamba atau kekasih. Kalau El itu dibaca El dalam bahasa Ibrani, El itu Tuhan, Allah. Makanya ada kalimat Eli, Eli, Sabaktani, itu panggilan kepada Tuhan. Berarti Israel adalah maknanya kekasih Allah. Ini yang pertama yang perlu diketahui. Yang kedua, Israel itu juga nama lain Nabi Yakub alaihissalam.
Jadi Nabi Yakub itu Israel, atau Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah awalnya Bani Israel itu atau Yakub itu tinggal di daerah namanya Kan'an. Kan'an ini kemudian pada zaman Nabi berubah namanya menjadi Syam. Kemudian ketika Inggris menduduki wilayah itu dibagi-bagi menjadi 4 negara kecil: Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania sampai hari ini. Jadi kalau kita pergi ke Syam ya 4 negara ini. Dan Syam ini nanti yang menjadi aspek kesejarahan di akhir zaman, termasuk munculnya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, Imam Mahdi di bumi Syam ini. Makanya sekarang dunia fokus memandang Syam, Palestina ini. Kemudian Yakub atau Israel ini punya istri 4. Ini ibu-ibu hadir ya? Kalau hadir saya nggak bicara istri macam-macam, maksud saya begitu ya. Jadi Israel atau Nabi Yakub ini punya istri 4. Dari 4 istri itu lahir 12 seorang anak laki-laki. Inilah yang disebut Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Siapa 12 itu? Ruben, bukan Ruben yang Onsu itu ya, bukan. Simon, Lewi, Yehuda. Ada yang menulis Yehuda dan Yahuda. Dan ini nama anaknya Nabi Yakub, bukan tanda penghubung. Naftali, Gad, Asher, Isakhar, Zebulon, Yusuf. Maksudnya Nabi Yusuf itu Bani Israel. Dan yang terakhir Benyamin. Nah, kemudian coba dilihat kata Yehuda. Lah salah satu anak Nabi Yakub yang bernama Yehuda, kemudian anak cucu Yehuda inilah yang disebut orang-orang Yahudi. Sehingga tidak seluruh Bani Israel itu Yahudi. Tapi kalau Yahudi pasti Bani Israel. Misalnya Nabi Yusuf dan keturunannya tidak disebut Yahudi, tapi Bani Israel. Nah, yang ketiga ini yang perlu dipahami. Yang keempat, dari orang-orang Yahudi ini ada tokoh Yahudi yang bernama Theodor Herzl namanya. Ini yang membuat sekte, kalau sekarang partai politik ekstrim yang diberi nama Zion. Kemudian kita menyebut Zionisme. Zion itu diambil dari makna Yerusalem. Lah Zionis ini kemudian memahami mitos yang dulu dibuat oleh nenek-neneknya, kakek-kakeknya, bahwa di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada kuil Solomon namanya, kuil Nabi Sulaiman. Kemudian dia meyakini bahwa nanti Mesias itu turun di kuil Solomon itu setelah mereka menemukan sapi pedet, sapi kecil yang berwarna merah. Sehingga kenapa orang Yahudi berbondong-bondong ke Palestina? Karena berangkat dari mitos bahwa negeri Palestina itu adalah negeri leluhur mereka. Maka mereka berbondong-bondong kemudian menguasai Palestina
sampai hari ini. Nanti kita bahas di akhir. Artinya Zionis itu Yahudi, tapi tidak seluruh Yahudi Zionis. Yahudi yang Muslim juga ada, yang baik juga ada. Tapi Yahudi yang jahat, yang memusuhi umat Islam di Palestina, bahkan mencaplok mayoritas tanah Palestina adalah Yahudi, tapi yang sektenya Zionisme. Understand? Ya. Sampeyan kok sawangane ngantuk ngene, Pak. Wis sampeyan ndonga sisan bismikallahumma ahya wa bismika wa amut gitu ya. Tak delok kok sangane ngantuk. Nah, baik. Sekarang kita coba kaji, karena Bani Israel ini pembahasannya luas sekali dalam Al-Quran. Untuk pertemuan ini saya batasi ayat-ayat yang bicara tentang sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah, yang kebetulan terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 82. Di sini ada 5 sebab kenapa Bani Israel dilaknat oleh Allah. Yang pertama dan yang kedua sekaligus, karena ayatnya nyambung. Bani Israel dilaknat oleh Allah pertama karena durhaka kepada Allah. Yang kedua karena melampaui batas. Apanya yang melampaui batas? Dosanya. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang kafir. Mim Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Dawud, melalui lisannya Nabi Dawud alaihissalam. Wa Isa bin Maryam, dan Isa putra Maryam. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Zalika bima asau, yang demikian itu karena mereka durhaka. Nanti dijelaskan durhakanya gimana. Yang kedua, wakanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Melampaui batasnya gimana? Nanti dijelaskan. Baik, yang pertama, Bani Israel dilaknat melalui lisannya Nabi Dawud. Ketika Nabi Dawud diutus untuk Bani Israel, itu tempatnya di Ailah namanya. Ailah itu kalau dulu di tepi Laut Kulsum, kemudian dikenal dengan Laut Merah. Lah ibadahnya orang-orang Yahudi saat itu pada hari Sabtu. Disebut dalam ayat yang lain Yaumus Sabat, hari Sabtu. Lah pas ibadah hari Sabtu ini, kira-kira kalau kita Jumatan lah, hari Jumat itu, bagi mereka hari Sabtu. Lah kemudian nama tempat ibadah orang Yahudi itu diberi nama sinagog. Waktu itu mungkin belum nama itu. Lah ketika hari Sabtu mereka harus beribadah, Allah menguji Bani Israel. Karena mereka kan hidup di tepi Laut Merah. Kok ndelalah ujian Allah itu datang saat mereka ibadah. Ikan itu pada merapat ke pantai sing gede-gede. Bayangkan pas ibadah ikan munggut semua merapat ke pantai. Maka dari ujian ini Bani Israel yang nabinya Nabi Dawud saat itu terpecah menjadi 3. Yang pertama ekstrim, dia lari dari tempat ibadah, milih mengambil ikan di laut. Karena kalau hari di luar Sabtu ikan ini nggak merapat, nek Sabtu tok. Kira-kira nek sampean hari saat ini saya pas pengajian di luar sana diumumkan, saudara-saudara, saya menjatuhkan 3 triliun uang di depan masjid. Yang mau ngambil silakan sukarela. Buyar nggak kira-kira? Nek potongannya ini buyar. Lo jangankan sampean, Nabi khutbah Jumat
di depan Masjid Nabawi, Pasar Madinah, kalau sekarang pintu 25, 26, 27, Masjid Nabawi, datang pas Nabi khutbah, iring-iringan dagang bawa barang dari Syam, separuh bubar Pak. Iku Nabi seurip, dan yo saiki kodiron sing nang kene. Isak kari situ tok iki kira-kira sing nyoteng iki kira-kira. Nek gak katut disan. Nggih. Tapi ndelok ketoke katut nek ngene iki. Nah, itu ya. Jadi akhirnya apa? Itu yang menjadi asbab nuzul turunnya surat Al-Jum'ah. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Nek wis mari ibadah baru bertebaranlah di muka bumi, jangan pas ibadah. Nah, ini juga begitu. Satu kelompok meninggalkan tempat ibadah kemudian milih mengambil ikan. Kelompok kedua rada alus. Hari Jumat dia pasang jaring di laut. Hari Ahad diambil supaya Sabtu bisa ibadah. Tapi pas ibadah pikirannya iwak di kepalanya. Oleh piro sing terpasang jaring, iwak hubud dunya. Kalau hari ini kira-kira begitu. Nah, kelompok ketiga ini yang takut. Dia mengatakan pada saudara-saudaranya, saudara-saudara, jangan meninggalkan ibadah, nanti kita bisa dilaknat loh sama Allah. Dan watak Bani Israel itu paling sulit dikasih nasihat. Makanya no arek kok angel dituturi dasar Bani Israel. Akhirnya kelompok yang ketiga ini karena takut laknat Allah, dia memisahkan diri, pergi ke sebuah kawasan, tidak ikut perilaku orang-orang di sekitar pantai Kulzum tadi, Laut Merah itu. Maka singkat cerita, orang yang dua kelompok ini kemudian dijadikan dilaknat oleh Allah, menjadi dalam terminologi Al-Quran disebut kirodatan khosiin, semuanya jadi ketek yang hina. Umur 3 hari ketek-ketek ini mati semua. Ini laknat pertama. Jadi Bani Israel itu di setiap zaman dilaknat oleh Allah. Zaman Nabi Ilyas juga dilaknat. Zaman Nabi Ilyas itu mereka menyembah patung namanya Ba'lah. Kemudian Nabi Ilyas datang agar mereka bertakwa. Nabi Ilyas dikejar-kejar mau dibunuh, tapi lolos. Kemudian umatnya Nabi Ilyas dan Ilyasa, mesti nyambung ini, dikasih musim kemarau 3 tahun berturut-turut tidak ada hujan, maka seluruh tanaman kering, mereka tidak bisa menikmati hasil pertanian, kemudian kelaparan. Zaman Nabi Musa juga dilaknat. Zaman Nabi Musa itu ada tokoh paranormal namanya Musa Samiri namanya. Ya Bani Israel. Ini saking kuatnya ilmu tentang perdukunan sampai mampu melihat teracai malaikat. Kemudian teracaknya ini diambil, dibuat adonan, dijadikan patung pedet sapi muda. Kemudian dilapisi dengan emas, kemudian disewok, bisa bicara. Bani Israel berbondong-bondong meninggalkan Nabi Musa, menyembah pedet ciptaan Musa Samiri, dilaknat agar mereka saling membunuh di antara mereka. Mereka yang selamat dari pembunuhan itu yang diampuni dosanya oleh Allah. Jadi zaman Nabi Isa ini apa laknatnya? Kalau zaman Nabi Isa itu Bani Israel itu, nek bahasa kita itu metel lah. Dia minta melalui Nabi Isa
agar diturunkan rezeki dari langit gatik nyambut gawe. Kan medel Pak ngene iki. Pengin mangan enak gak gelem nyambut gawe. Makane ana wong pengin mangan enak malah nyambut gawe Bani Israil iki. Akhirnya dikabulkan oleh Allah, diturunkan makanan al-manna was-salwa namanya. Manna itu madu, madu tinggal mengambil, madu murni. Madu murni itu ada dua, yang satu menyehatkan, yang satu bikin perkara. Sing guyu berarti cerdas. Nah, itu ya. Loh, kok gini ya? Kemudian as-salwa, salwa itu dikatakan burung itu lebih besar dari burung, dikatakan bebek lebih kecil. Ini diturunkan dari langit, tidak bisa terbang dan tidak bisa lari. Apa? Ya hanya jalan. Sehingga orang Israel mudah menangkap as-salwa ini, disembelih, dimasak, dagingnya lezat. Enggak pakai ternak, enggak pakai menetaskan. Dilayani oleh Allah sedemikian rupa, tetapi mereka tetap durhaka kepada Allah. Maka dilaknat pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel ini yang durhaka kepada Allah dilaknat menjadi babi, semua jadi babi. Umur 3 hari kemudian babi ini juga mati semua. Lah inilah laknat yang pertama karena mereka durhaka. Yang kedua, wa kanu ya'tadun, dan mereka ini melampaui batas. Melampaui batas apanya? Dosanya satu, dosa mereka itu mereka suka memalsu kitab suci Taurat, termasuk Taurat dipalsukan dengan mitos yang saya ceritakan tadi, bahwa di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada kuil Solomon, termasuk pemalsuan terhadap itu. Ketika digali ternyata tidak ada kuil Solomon itu di bawah Masjid Al-Aqsa, karena dari pemalsuan ini. Yang kedua, suka membunuh para ulamanya. Jadi kalau nggak cocok ambek ulamanya dibantai. Misalnya sampean Bani Israel, saya ceramah, ono sing tersinggung, saya keluar dari masjid dibantai rame-rame. Iku kelakuannya Bani Israel seperti itu. Yang ketiga, bahkan meningkat, suka membunuh para nabinya. Dan nabi yang dibunuh oleh Bani Israel itu ada keterangan 150 nabi. Yang lolos 2, Nabi Ilyas dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ilyas tadi yang saya ceritakan itu dikejar-kejar karena mereka menasihati agar bertakwa, jangan menyembah patung Ba'la itu. Akhirnya dikejar sampai dari bukit ke bukit. Di bukit itu kemudian ketemu seorang ibu dan seorang anak laki-laki yang masih muda, tapi kena penyakit kulit. Sekarang itu disebut lepra lah kira-kira. Namanya Ilyasa. Kemudian Ilyasa ini ikut pada Nabi Ilyas, kemudian diangkat juga menjadi nabi. Nabi Ilyas dan Ilyasa. Karena Nabi Ilyas ini orang yang sangat dekat kepada Allah, selalu berzikir, maka ketika dia didatangi malaikat Israel mau mati itu, dia menangis, sedih. Israel mengatakan, bagaimana kamu ini seorang nabi kok takut pada mati? Ilyas menjawab, saya sebenarnya tidak takut pada mati, cuman saya kalau mati saya sudah tidak bisa berzikir kepada Allah. Lalu ada keterangan pandangan salah satu ulama yang mengatakan bahwa Ilyas itu tidak dimatikan, tapi diangkat oleh Allah, ditaruh di dalam kebun, di dalam surga, agar dia tetap berzikir kepada Allah. Ada pandangan itu, wallahu alam. Yang kedua, Nabi Isa yang lolos. Orang Yahudi tidak tahu bahwa yang disalib itu bukan Isa alaihissalam,
tapi seorang laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa, namanya Yudas. Nabi Isa diangkat ke langit dan nanti akhir zaman akan turun bersama Imam Mahdi untuk berhadapan dengan Dajjal. Dalam bahasa Yahudi, Dajjal ini namanya Mesias, dan mereka sudah menunggu kehadiran ini. Jadi perang akhir zaman itu ya antara Islam dan Yahudi, dan antara Nabi Isa, Imam Mahdi dengan Dajjal itu nanti. Dan itu nggak lama lagi, karena ada pandangan Syekh Ahmad Yasin setelah dia mengkaji Al-Quran. Ini banyak di media sosial ya. Beliau mengatakan Zionis Israel. Jadi jangan lihat, jangan menyebut Yahudinya kalau sudah bicara Palestina Zionis, karena tidak seluruh Yahudi di situ. Zionis Israel, karena Israel ini juga mengambil nama sebagai nama negara. Jadi bedakan Israel sebagai Nabi Yakub dan Israel sebagai nama negara yang diambil oleh Zionis menjadi nama negara di Palestina. Syekh Ahmad Yasin mengatakan bahwa Zionis Israel itu akan lenyap dari bumi Palestina sekitar tahun 2027, kan sebentar lagi. Sampai tak dongakno panjang umur, dia menangi. Dan saya ini akan merencanakan perjalanan ke Al-Aqsa kalau sudah aman. Cuman durung duwe sangu. Sampai nggak usah urunan aku ngomong ini, biasa saja. Iya. Sopo yang Arab urunan. Karena masjid ini harus dikunjungi. Baik. Yang ketiga sekarang, supaya nggak terlalu panjang lebar. Loh kok hang ya? Wah ini gini nih, kalau mereknya bukan Apple itu ya gini nih. Tapi Apple itu milik Yahudi yang harus diboikot ini. Gimana Pak caranya Pak? Gak apa-apa wis. Baik, tiada rotan rumput Jepang pun jadi. Nah, baik para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kenapa Bani Israel itu dilaknat oleh Allah? Yang ketiga, karena mereka tidak saling mencegah kemungkaran di antara mereka. Ayatnya, ayat berikutnya, ayat 80, kanu la yatanahawna ammunkarin fa'aluhu. Kamu lihat mereka itu tidak saling mencegah kemungkaran di antara mereka. Jadi ceritanya begini, kenapa mereka kok tidak saling mencegah kemungkaran di antara mereka? Ini bicara tentang watak ulama Bani Israel. Jadi ulama-ulama ini mendatangi kantong-kantong kemaksiatan ceritanya. Di situ ada miras, ada perjudian, kemudian ada perzinahan. Ulama-ulama ini melakukan dakwah lah, taujih, tausiah. Saudara-saudaraku, jangan melakukan maksiat seperti itu, nanti akan dilaknat oleh Allah. Tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mereka tidak menggubris fatwa para ulama ini. Lah anehnya, ulama yang tidak digubris ini, ulama Bani Israel maksudnya, tidak balik kanan pulang ke rumah, tapi malah duduk nimbrung di situ, ikut larut dalam kemaksiatan yang sama, ikut minum, ikut judi, kemudian monggo. Nah, ini
di HP saya ada ini nanti mau saya kirim bentuk PDF ke takmir, barangkali bisa disebar. Akhirnya apa? Antara ulama dan umatnya itu tumbuh oleh tutup istilahnya. Ulamanya ikut maksiat, di tengah-tengah umatnya yang maksiat itu. Makanya disebut kanu la yatanahawna am mungkarin fa'aluhu. Mereka satu sama lain, maksudnya ulama dan umatnya, subjek dakwah dan objek dakwah podoai, melakukan kemaksiatan yang sama. Dari situlah kemudian mereka dilaknat oleh Allah. Nah itu. Padahal seharusnya kemungkaran itu dibabat habis, malah ikut larut. Nah, makanya kemudian disebut ulama su, dan simbol ulama su dari kalangan Bani Israel itu namanya Bal'am bin Baura. Bal'am ini ulama yang suci tadinya, doanya mesti mustajabah, tapi dia lari dari Musa, lari dari Harun, merapat ke Fir'aun, merapat ke Qarun. Fir'aun simbol kekuasaan, Qarun simbol oligarki. Ngono ceritane. Hari ini ada enggak yang hari ini ada? Itu banyak yang dikejutkan oleh Rektor Unmu Malang. Baca. Tidak merapat ke seorang calon pemimpin yang seharusnya dia merapat, malah menjadi tim suksesnya Gibran. Arek cilik iki lho, sing wingi gak wani teko iku, ternyata ketemu saya di Terawas, makan-makan di warung sawah sana itu. Nah itu. Jadi sejak dulu sudah diberi contoh oleh ulama Bani Israel. Ada kekuatan harta itu yang membuat para ulama itu pelat ngomongnya, yang tidak bisa bicara benar dan tidak bisa berpihak kepada kebenaran. Jadi harta itu pengaruhnya luar biasa, Pak. Makanya Nabi menandaskan likulli ummatun fitnah wa fitnati ummati almal. Tiap-tiap umat itu ada ujiannya, dan ujian terberat bagi umatku adalah harta. Hati-hati. Nah, sakit. Alhamdulillah. Nah, ini termasuk ujian dakwah, Pak. Nah ini Pak, ini kan ada bukan teh itu Pak, miras itu. Nah itu tidak saling mencegah kemungkaran. Nah, kanu la yatanahawna am mungkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi apa, ada tikungan tajam Pak, ujian setiap orang yang sulit lolos. Misalnya sampai melakukan perjalanan ke Cangar itu kan banyak tikungan tajam. Lah tikungan tajam kehidupan itu ada 3. Ini jarang yang lolos. Yang pertama harta, ujian harta. Wanita, kalau dia lolos dengan harta ini, ada tikungan yang lebih tajam, yaitu tahta. Tahta itu sekarang disimbolkan anak-anak muda kita tidak memilih partai Islam tapi partai nasionalis. Di Sidoarjo itu ada mantan ketua pemuda Muhammadiyah tidak memilih partai umat tapi Nasdem. Ya apa sampean mikir? Apa gak puyeng Pak Qodiron mikir arek-arek ngene iki? Pusing aku. Rambutku tambah putih semua, nggak ada yang hitam. Gara-gara ini. Kok iso anak-anak ini? Apa orientasinya? Perjuangannya itu titiknya di mana, kompanya di mana? Dulu ada ustadz saya, namanya Ustadz Abdurrahim Nur, saya ngaji di Porong sana, punya anak namanya Mas Mirdas, pinter, murid kesayangannya Pak Amin Rais, masuk P3,
jadi pengurus wilayah, terakhir masuk Perindo, masuk Indomaret. Ya apa mikirnya kira-kira Pak sampean? Saya konfirmasi gini nih, kan keponakannya itu Pak Masjud itu. Ya apa saya ponakan sampean nih? Gak iku hanya ini menyusup itu diluk ae gak suwe-suwe rek proses. Nek menyusup itu proses kok diluk ya. Iki suwe gak metu-metu. Nah, sekarang katanya keluar. Alhamdulillah gitu ya. Itu teman saya korlap kalau demo-demo Mas Mirdas itu. Nah, jadi ini saya baca yang item satu saja. Kenapa kita harus menutup kemungkaran? Karena begini Pak, mendiamkan kemungkaran itu sendiri merupakan kemaksiatan, meskipun dia tidak mengerjakannya. Dalilnya eksplisit, tapi ini jarang dipraktekkan. Marra minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Tangan ini harus ditakwil, nggak bisa ditafsir. Takwilnya tangan itu kekuasaan. Ini bahaya kalau nggak ditakwil tangan ini. Artinya menutup kemungkaran yang paling efektif itu kalau kita berkuasa. Ngono ceritane. Makanya Nabi berkuasa dulu. Ketika Nabi tidak punya kekuasaan di Mekah 13 tahun, Nabi terusir ke Madinah. Korbannya banyak. Nabi belum memegang kekuasaan. Iki harus dibaca sejarah ini, supaya kita punya syahwat berkuasa. Begitu Nabi di Madinah, mobilisasi Nabi berhasil, Nabi berkuasa, terbentuk civil society, masyarakat madani. Nabi itu presiden di samping seorang nabi. Maka Islam berkembang sejak Nabi di Madinah, dimulai dari perang Badar, perang Uhud, terus Nabi punya power. Hari ini dikembangkan satu gagasan, terbitnya buku di Amerika, The Power of Now. Panganan apa ini? Jadi kekuatan hari ini itu apa Pak? Kita tidak boleh terbuai oleh masa lalu, dan kita jangan takut terhadap masa depan. Hari ini real kekuatan kita untuk membangun perjuangan ini apa? Termasuk menentukan pilihan pemimpin yang tepat untuk 2024 itu, the power of now. Apa yang kita lakukan? Jadi kekuasaan itu penting. Makanya dulu ada tokoh almarhum namanya Adi Sasono, tangan kanannya Habibie. Dia mau menyelamatkan Indonesia, tapi banyak dikhianati oleh bawahan-bawahan dari orang-orang koperasi itu. Maunya membangun tapi belum siap mentalnya, akhirnya uangnya juga dikorup. Dia mengatakan kita perlu menegakkan sunnah kekuasaan, katanya. Sunnah kekuasaan itu maksudnya kita berkuasa baru bisa menutup kemungkaran. Ini nggak punya kekuasaan sulit Pak. Makanya terpaksa kalau sulit saya jadi Bupati Sidoarjo tahun depan. Tak tutup semua itu, atau saya yang ditutup mungkin ya. Nah, baik. Jadi artinya begini, orang tua terutama ayah kita ini baca buku itu, tulisannya Pak Misbahul Huda itu, judulnya bukan sekedar ayah biasa. Ayah itu salah satu amanahnya adalah bagaimana ayah ini membangun salah satu anaknya menjadi pemimpin masa depan. Jangan semua jadi insinyur, semua jadi dokter, semua jadi pengusaha. Yang jadi pemimpin siapa? Harus ada. Kita rencanakan seperti ayahnya Muhammad Al-Fatih merencanakan anaknya jadi pemimpin dan jadi pemimpin karena azamnya kuat. Ngono bro ceritanya itu. Maka saya tadi malam itu sedih Pak. Saya jalan-jalan ke Mer,
Dari Rungkut ke Mer karena anak saya minta soto Cak Har. Tak turuti yai karena di asrama di Mahatumar. Tak delok warung kopi itu, masya Allah Pak. Parkir peda itu full, mobil full, rawame lampunya gemerlap. Pikiran saya, masya Allah kayak gini ya generasi muda. Tapi saya agak terhibur pagi ini karena yang ngaji ini banyak. Soal ngantuk gak soal menurut saya. Jadi saya terhibur kalau pengajian masih ada. Cuma arek nome sing gak ono, iki masalah. Lah wis afkir kabeh ngene gitu. Nah, siapa yang melanjutkan ini tantangan kita? Memang berat Pak menciptakan generasi baru. Gak mudah, butuh perjuangan. Makanya saran saya, pastikan APBN untuk anak muda itu dikasih space yang cukup. Iya bicara anak rek nom itu kerasa nok masjid. Mau dijak camping, mau dijak apa? Di ngonai. Kata Pak Jazir, anak muda itu gak doyan swara, doyan sego. Jadi yo mangan senengane. Lah kene gak ono mangane blas iki sing ngarai. Iya. Iki kok ustaz kok njelutak ngene ya. Baik, yang keempat. Kenapa Bani Israel dilaknat oleh Allah? Bekerja sama dengan orang musyrik. Ini ceritanya orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad. Ayatnya 80. Jadi orang Yahudi pada zaman Nabi itu mestinya agama Samawi, Yahudi itu kan Samawi Taurat, ketemu dengan agama Samawi. Makanya ketika Romawi memenangkan dengan Persia waktu itu, umat Islam merasa senang karena sama-sama agama Samawi. Tapi pada zaman Nabi Muhammad tidak, ini orang Yahudi berkoalisi dengan orang musyrik Mekah untuk menggempur Nabi. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kamu lihat kebanyakan mereka itu orang-orang Yahudi, maksudnya tolong menolong dengan orang-orang kafir. Kafir di situ bermakna kaum musyrik Mekah. Lah yang saya cetak merah itu kalau dalam karya ilmiah namanya footnote. Kemudian keterangannya ada di bawahnya. Angka 17 orang-orang Yahudi. Maksudnya mereka itu orang Yahudi. Angka 18 orang kafir. Itu maksudnya orang musyrik Mekah. Jadi kerjasama dengan, jadi salah koalisi gitu loh Pak. Hari ini kan banyak orang yang salah koalisi. Yang kelima itu, ini berkaitan dengan situasi Palestina Pak. Kenapa Bani Israel dilaknat oleh Allah? Karena sangat membenci umat Islam atau orang beriman. Ayatnya terakhir 82. Latajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah satu, al-Yahuda, orang Yahudi. Jadi musuh besar kita itu yang pertama setan. Satu digit di bawah setan itu orang Yahudi yang paling sengit. Yang kedua, walladzina asraku, dan orang-orang musyrik. Ini dibuktikan, dieksekusi betapa biadabnya Zionis terhadap saudara kita di Palestina. Ini peta pelenyapan Palestina oleh Zionis. Sudah pakai terminologi Zionis karena tidak seluruh Yahudi di sana. Mulai tahun 46 itu dikasih tanah oleh Inggris. Dan orang Palestina oke, nggak ada masalah. Tahun 47 tambah akeh. 48 berdiri Zionisme, mulai agresi, mulai mengusir penduduk asli Palestina. Kemudian 2012 semakin, 2022 tinggal 3 titik. Mana itu? Jalur Gaza, tepi barat, Bukit Golan. Hanya tinggal itu. Nah sekarang sudah agak berimbang.
Karena konon Hamas baru mengirim pasukannya itu baru 40%, belum 60%-nya. Kalau kita bicara di luar akal, bicara nas secara normatif, menang, Palestina menang. Itu kalau kita yakin terhadap nas. Walaupun ya apa Israel, kemenangan akan ada pada pihak umat Islam. Makanya para jamaah sekalian, ini pengaruhnya luar biasa ini, perang Palestina ini, yang dimulai pada tanggal 7 Oktober itu oleh buzzer Israel. Jadi buzzer Israel ternyata ada di Indonesia, gajinya lebih besar, yang mengatakan bahwa Hamas menyerang dulu memang, tapi dia lupa latar belakangnya. Jadi ceritanya itu kan sebelum tanggal 7 Oktober itu orang Zionis itu melakukan pesta peringatan hari besar mereka di Masjid Al-Aqsa, ditutup untuk umat Islam karena mereka mau berpesta 13 hari berturut-turut sambil meniup seruling dari tanduk binatang. Nah, dalam tradisi Zionis Yahudi, kalau dia meniup dari tanduk tadi, seruling dari tanduk ditiup di sebuah kawasan, itu pertanda bahwa kawasan itu telah dikuasai oleh Zionis. Maka Hamas marah, dia melakukan penyerangan. Makanya disebut perangnya itu perang apa, Pak? Badai Aqsa, karena membela Masjidil Aqsa tadi. Nah, itu ceritanya supaya berimbang. Ya memang Hamas menyerang karena itu tadi, bukan karena yang lain. Nah, ini dipelintir oleh buzzer-buzzer bayaran Israel itu seakan-akan yang memulai perang itu adalah Hamas. Ya mereka yang memberikan seruling pengakuan itu yang membuat marah. Nah, ini tadi yang saya sebut Theodor Herzl tadi, Pak, pendiri. Sampai delok jenggote, Pak, koyok ngene jenggote, kalah jenggot sampean. Nah, ini bayangkan, Pak, derita Palestina ini ya. Nah, langsung terakhir, Pak, sampean pernah nggak mendengar narasi ngapain sih kita repot-repot bela Palestina? Negara kita juga banyak problem, kita juga banyak problem. Nah, ini jawabannya. Kenapa kita peduli kepada Palestina? Ada 4 alasannya. 1, di Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa, kiblat nomor 3 umat Islam, yang Nabi memberikan narasi 3 masjid ini harus dikunjungi: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Makanya saya ini belum puas, ya Allah, jangan matikan dulu saya ini sebelum saya menginjakkan kaki saya di Masjid Al-Aqsa. Wis nyelengi aku, kapan ya begitu aman? Saya sudah tanya-tanya ke travel-travel, sekitar 45 juta katanya kalau kita umroh via Al-Aqsa. Itu pun kalau bisa masuk, Ustaz. Wis gak apa-apa, wong Gunung Sari Indah lebih 45 orang, 1 juta dang kan cukup toh. Nah, gitu ya. Ternyata kemarin ada seorang ibu mendatangi saya. Ibu ini seorang janda, mantan istrinya polisi di Sidoarjo. Tanya kepada saya, Pak Ustadz, saya bisa nggak dicarikan travel yang bisa ke Al-Aqsa? Untuk dalam waktu dekat kemungkinan sulit, Bu. Mungkin nunggu daerah Aqsa itu agak aman, mungkin ada. Saya punya teman, nanti saya tanyakan. Saya bilang gitu. Sampai berangkat sama saya, sama siapa, Bu? Ya sendiri, nggak perlu didampingi, ta? Saya bayar ono sisaan, nggak ada uangnya, Ustaz. Oh ya wes, bahaya ta iki nek dampingin. Baik, iki aku ngomong ini sampean mulai ngantuk, makanya tak omongin.
Yang kedua, Al-Aqsa ini menjadi transit Nabi Mi'raj. Makanya Tuan Guru Abdul Somad mengatakan, kalau kita tidak peduli kepada Palestina, berarti kita menghapus salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra. Nabi dari Makkah Masjidil Haram take off transit di Masjid Al-Aqsa malam sebelum take off ke Sidratul Muntaha. Di situ Nabi jadi imam sholat seluruh Nabi dan Rasul berkumpul. Jumlahnya berapa Nabi dan Rasul? 350.000 menurut tafsir Buya Hamka. Semua hadir. Baru setelah Nabi menjadi imam, di situ ada batu yang diinjak oleh Nabi. Ini pertanda. Setiap masjid ada pertandanya. Batu yang diinjak oleh Nabi itu sekarang terletak di bawah kubah Masjid Al-Aqsa. Nabi take off Isra Mi'raj. Di Mekah juga ada tanda bekas pijakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama. Maka Masjid Al-Aqsa harus dipertahankan hidup atau mati. Beda, ada narasi dari sebagian ustadz, mestinya sudah hijrah hukumnya. Karena mendapatkan tekanan. Untuk Al-Aqsa tidak ada hukum hijrah, bertahan, mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Dua, kenapa kita peduli Palestina? Karena Palestina ini merupakan negeri para anbiya dan syuhada. Contoh Nabi dari Palestina, Ibrahim, Ishak, Lut, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyasa, sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan ini negeri syuhada, Pak. Bukan ratusan, bukan ribuan, tapi puluhan ribu darah syuhada membasahi tanah Palestina. Ada hukum kemenangan, Pak, dalam Islam. Kemenangan itu hanya ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, tinta para ulama. Para ulama menulis kitab untuk memotivasi agar kita benar dalam keberagaman kita. Ini tidak cukup. Ketika ada tantangan, ada agresi, ada penyerangan, ada penguasaan, butuh yang satu lagi. Dan itu yang menentukan darah para syuhada. Dua ini. Dan di Palestina terbukti, ulamanya sikoh, syuhadanya juga berkorban. Dan ini ada tanda-tanda kemenangan. Yang ketiga, ini yang tidak banyak kita kenal. Ini ada di buku Api Islam kalau kita baca ya. Ternyata para jamaah sekalian, dari Wali Songo itu ada dua wali yang kelahirannya Palestina. Anehnya kita ini persepsi tentang wali itu keliru. Kita hanya tabarruk pada makamnya. Padahal misalnya Ja'far Shadiq itu Sunan Kudus, itu kelahiran Al-Quds Palestina. Kemudian nama Al-Quds dipakai untuk memberi nama kota di Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah pelat, gak bisa ngomong Al-Quds, ngomong Kudus. Sehingga karyanya, bangunan masjidnya, menaranya itu adat Jawa. Tapi kubahnya Masjid Menara Kudus itu seperti kubah Masjid Al-Aqsa. Kalau nggak percaya, sampean googling, padakno. Dan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah namanya, itu ahli hukum tata negara. Ini yang nggak banyak dibaca. Sehingga mengusulkan Jayakarta, mengusulkan Jakarta, kemudian menjadi ibu kota kita. Maulana Malik Ibrahim itu di Gresik itu yang dikunjungi banyak orang untuk hanya tabarruk, itu ahli bendungan dan ahli pertanian. Sehingga dia bangun bendungan mulai Gresik ke barat sampai daerah Ngawi. Pertaniannya subur, daerah inilah sejak dulu sampai hari ini menjadi lumbung pangan Republik ini. Jadi jangan dilihat makamnya, lihat keahliannya.
Dan yang membagi para wali ini Raden Rahmat, namanya Sunan Ampel. Wali itu diletakkan sesuai dengan keahliannya dan problem masyarakat setempat. Kenapa Syarif Hidayatullah di Jawa Barat? Karena ini kemungkinan jadi ibu kota negara ini. Sudah begitu, Pak. Ini yang bicara Pak Jazir. Saya merekam ucapannya. Yang bicara Salim Afillah, saya merekam ucapannya. Jadi dari situlah kita peduli pada Palestina. Yang terakhir sebagai penutup, ini yang penting menurut saya untuk diketahui, terutama anak-anak muda. Sayangnya buku yang menceritakan ini, yang mau saya ceritakan ini, buku ini tidak ada di pasaran, Pak. Ini kalau dibaca anak-anak Republik ini, maka anak-anak ini akan menjadi anak yang tahu sejarah Republik ini yang mulai ditutup-tutupi. Coba cari buku di pasaran lah, nggak ketemu. Kalau mungkin beli online ada. Yang pertama Menemukan Sejarah. Yang kedua Api Sejarah jilid 1, sampulnya warna hitam. Yang ketiga Api Sejarah jilid 2, yang sampulnya yang jilid 1 warna merah. Yang jilid 2 warna hitam sampulnya. Itu Profesor Dr. Mansur Suryanegara itu meluruskan sejarah Republik ini. Contoh ini, Palestina itu punya peran dengan Mesir. Indonesia itu nggak bisa, Pak, merdeka tanpa pengakuan negara asing minimal 2 negara. Itu jadi hukum. Maka Bung Karno mengutus seorang pahlawan nasional nantinya keturunan Arab, namanya A.R. Baswedan. A.R. Baswedan ini kakeknya teman saya di Jakarta, namanya Anies Baswedan. Loh lah gak percaya sampean niku. Iya. Maka dia take off ke Mesir, Pak, pertama. Maka dia mengantongi surat pengakuan kemerdekaan Republik ini. Kurang satu, dia take off ke Palestina, dia mendapatkan surat resmi. Ini Bung Karno sudah menunggu di Jakarta, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, milik orang Arab juga, namanya Yusuf Marta, yang nanti dalam sejarahnya rumah ini diwakafkan untuk Republik ini. Terbanglah A.R. Baswedan ke Jakarta. Kenapa? Ditaruh di bawah telapaknya, dibungkus kaos kaki. Kanan Palestina, kiri Mesir. Kenapa? Nanti kalau ketangkap Belanda, surat ini nggak sampai ke Bung Karno, nggak jadi merdeka. Sebelum itu ada usulan dari ulama-ulama, Bung, kalau bisa tanggal 17. Dan pada waktu itu bulan Ramadan, Pak. Kenapa, Pak Yai? Supaya kita ngeras-ngerus 17 itu nuzulul Quran. Dan itu pas hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang diberkahi. Nganut Bung Karno sama ulama-ulama kita. Maka direncanakan pada tanggal 17 Agustus 45, hari Jumat, tempatnya sudah diberikan oleh Yusuf Marta. Maka Bung Karno, Bung Hatta standby malam itu di rumah ini. Bung Karno kemudian menyusun kalimat proklamasi. Tiba-tiba demam, sampai dia keliru nulis, dicoret. Pernah Pak lihat naskah aslinya? Kan dicoret. Maka kemudian dikasih oleh Yusuf Marta tadi madu Yaman, madu murni. Madu murni titik, nggak ada yang lain. Sak gelas, Pak, diminum oleh Bung Karno. Ternyata jam 3 menjelang subuh Bung Karno berkeringat, bugar, sembuh dengan madu itu. Makanya sampai harus banyak minum madu. Jangan mikir madu, tapi minum madu. Jadi sehat. Lah ngombe madu sak sendok, kurang 1 gelas. Akhirnya bugar, sudah persiapan sudah matang. Bung Karno standby, Bung Hatta standby. Jam 10 pagi diproklamirkan proklamasi di depan rumah Yusuf Marta tadi.
berarti jasa orang Arab itu banyak terhadap republik ini. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ada dua kesimpulan tentang republik ini. Yang pertama, kemerdekaan itu hadiah umat Islam Indonesia, karena mayoritas pejuang republik ini umat Islam. Orang Nasrani jarang, apalagi Cina, nggak ada. Nggak ono ceritanya Cina melok berjuang. Cina itu jadi pengkhianat mulai zaman Belanda. Zaman Belanda ikut Belanda supaya usahanya dilindungi oleh Belanda. Zaman Bung Karno dia tidak mau menjadi warga negara, tidak mau menjadi bangsa Indonesia, tapi mau jadi warga negara, sehingga dia warga negara Indonesia juga warga negara Cina. Nggak mau jadi republik ini. Lo ngono kok kate nguasai. Ini bisa marah kita ini. Gini apa mboten? Yang kedua, republik ini kautang budi dengan dua negara yang memberikan hadiah, yaitu Mesir dan Palestina. Maka hari ini perlu kita catat, kalau rezim ini tidak peduli pada Palestina, rezim itu pengkhianat, karena dia lupa kepada jasa Palestina yang memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap republik ini. Makin tak peduli. Makanya yang belum nyumbang, nyumbang semampunya. Cukup jelas? Baik, yang terakhir saya minta, Pak. Waduh. Saya minta yang terakhir, ini kan banyak ya yang kumpul. Mari kita berdoa khusus untuk Palestina. Saya mimpin sampai menirukan, nggih? Nek amin tok kurang tembus ke dalam, ke aras. Baik, sampai nirukan saya bersama-sama. Mudah-mudahan hari ini, subuh ini kita niatkan, kita peduli Palestina. Mudah-mudahan serpian-serpian doa kita melayang ke langit, dan Allah mengabulkan dan memberikan kemenangan pada saudara-saudara kita di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ansur alal mujahidina a'daina wa a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subuh ini Pak, kita menjadi saksi atas kemenangan Palestina insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.